Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Ramadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on tentang mata kuliah Networking Programming 2, yaitu tentang State Management Div, Check, Mode, Independent. Oke, jadi di sini di lab session 12. Oke, jadi di sini untuk tujuannya yaitu mahasiswa dapat menulis playbook untuk menambahkan VLAN dan konfigurasi interface dan menjalankan playbook dengan normal, mode dan cek mode dan membaca dan menafsirkan div dan mengamati idempotensi melalui rerun playbook dan menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Oke, untuk pre-exercise yaitu memastikan terdapat file inventory.yaml dan pada file inventory.yaml pastikan terdapat grup switch dan router yang berisi perangkat lengkap dan selanjutnya tambahkan grup sub underscore switch yang berisi switch 1 dan switch 2 dan menjalankan modul ping melalui Ansible untuk grup all dan memastikan semua perangkat berhasil di ping. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas di lab exercise 1 ya, menambahkan VLAN yaitu membuat playbook VLAN add.yaml dan yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub underscore switch. Oke, di sini juga ada sebuah pertanyaan ya yang harus kita jawab nanti. Oke, langsung saja kita ke dalam topologinya karena kemarin kita sudah mempraktekannya. Oke, baik. Jadi di exercise 1 ini kita akan diminta untuk membuat playbook Ansible yang berfungsi menambahkan VLAN pada grup sub underscore switch di inventory. Pada pengerjaan ini saya di kemarin sudah dalam praktik sudah menambahkan VLAN 400. Kemudian langsung saja kita lakukan pengecekan ya di sini di Docker. Oke. Oke. Oke, dengan perintah kita cek dulu untuk script kita VLAN add dot YAML. Oke, di sini bisa kita lihat ya di sini di isi playbooknya berikut ya. Oke, jadi di sini ada tambahan host sub underscore switch. Jadi berarti playbook ini dijalankan ke semua switch di grup tersebut dan juga ada iOS config yaitu adalah modul untuk konfigurasi Cisco atau iOS dan ada uh, parents VLAN 400 yaitu masuk ke dalam mode konfigurasi VLAN 400 dan ada lanes name ya. Lanes name ini untuk memberi nama VLAN tersebut. Oke, lama-lama simpan. Kita clear terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita akan menjalankannya dengan Ansible. Bentar, kemarin tuh temannya Ansible. Oke, nggak ada ya. Kita ketik aja Ansible. Playbook min I inventory inventory.yaml VLAN dot add underscore add.yaml dan min div. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Oke, change switch 1 switch 2. Oke, dari hasilnya adalah change 1 pada beberapa perangkat ini berarti VLAN 400 belum pada perangkat tersebut sehingga Ansible menambahkannya. Jadi contoh outputnya yaitu change switch 1 dan change switch 2.
Jadi untuk penjelasannya untuk change 1 yaitu switch belum punya VLAN 400 dan oke change 0 yaitu switch sudah punya VLAN 400 sebelumnya. Oke, jadi di modul sini ada pertanyaan ya. Oke, kita jawab terlebih dahulu pertanyaannya. Eh, jadi di sini ada pertanyaan, ada output apakah teks add VLAN 400 menghasilkan change 1 dan change 0, jelaskan bersama kondisi aktual. Oke. Jadi di sini untuk hasilnya ada change 1 pada beberapa perangkat ini berarti VLAN 400 belum ada pada perangkat tersebut sehingga Ansible menambahkannya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada pilih salah satu perangkat switch apakah muncul pesan div, teruskan teks div yang muncul. Jadi di sini untuk pesan div-nya yaitu plus teks add VLAN 400 ya. Jadi karena kita ketutupan dengan warning, jadi sebenarnya untuk yang muncul itu plus VLAN 400 dan plus name MGMT ya, yaitu div ini menunjukkan bahwa konfigurasi baru akan ditambah ke perangkat. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang nomor 3 yaitu apakah running config, apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 sudah dibuat. Oke, setelah playbook dijalankan, yaitu di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu ya. Untuk membuktikannya, di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu dengan perintah running show running config include VLAN 400. Show running config VLAN 400. Show ini aja. Show running config VLAN 400. Include VLAN. Oke. Tidak bisa. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan yang nomor 3, kita lihat di sini periksa running config apakah VLAN 400 sudah muncul. Oke, coba kita ceknya di switch ya. Switch 1 coba. Enable config terminal show running config load show running config. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Oke, bentar,
Oke, sebentar. Show running config include VLAN 400. Tidak muncul ya. Oke, jadi untuk hasilnya yaitu untuk VLAN 400 yaitu name mgmt ya. Ya ini membuktikan bahwa VLAN 400 sudah berhasil dibuat ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke exercise selanjutnya. Jadi setelah berhasil yaitu membuat playbook VLAN dan menjalankan membaca output dari change, melihat diff dan mengecek hasil pada running config. Selanjutnya kita akan lanjut di exercise 2 ya. Kita buka dulu di exercise 2. Oke, di exercise 2 yaitu kita akan menjalankan cek mode plus diff mode, yaitu update VLAN at YAML, mengubah host menjadi group switch, dan menjalankan playbook VLAN underscore add.yaml dalam cek mode, dan jalankan playbook dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi diff-nya? Oke, langsung saja kita membuktikan langsung di dalam topologinya. Oke, ini kita clear terlebih dahulu. Oke, jadi pada exercise 2 ini kita diminta untuk menjalankan playbook VLAN tetapi menggunakan check mode dan diff. Jadi check mode ini digunakan untuk mensimulasikan perubahan tanpa benar-benar menerapkannya. Jadi Ansible hanya menunjukkan apa yang akan berubah tetapi tidak melakukan konfigurasi. Oke, langkah pertama di sini kita akan buka kembali file playbook yaitu VLAN nano VLAN underscore add.yaml. Oke, jadi kemudian di sini kita lihat ya untuk host yaitu sub switch. Jadi tujuannya di sini supaya playbook berjalan di seluruh switch bukan hanya di subgroup. Oke. Kita clear di sini. Oke. Jadi di sini langkah 2 itu menjalankan perintah Ansible playbook min i inventory.yaml VLAN underscore add.yaml min check diff. Oke. Oke, sebentar kita jalankan yaitu perintah min check, itu untuk berarti Ansible hanya melakukan simulasi, sedangkan untuk min diff yaitu menampilkan perbedaan konfigurasi. Oke, pada check mode kali ini Ansible akan menampilkan diff hanya untuk perangkat yang akan berubah, dan karena ini simulasi tidak ada konfigurasi yang benar-benar. Oke, jadi tadi ada sebuah pertanyaan ya di sini exercise. Pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi diff-nya? Jadi tunjukkan beberapa baris diff tersebut. Oke, jadi untuk hasil yang saya lihat, yang kita lihat tadi, yaitu plus VLAN 400 dan plus mgmt, yaitu jadi tanda plus berarti konfigurasi baru akan ditambahkan tetapi belum diaplikasikan karena cek mode, atau artinya switch tersebut memang belum memiliki VLAN 400. Ini adalah ciri diff pada device yang belum punya VLAN. Oke, pada device ya, kita cek lagi ya. Oke, nomor 5, pada device yang sudah memiliki VLAN 400, bagaimana diff-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Oke, jadi jawabannya ya, pada device yang sudah memiliki VLAN 400, diff-nya tidak ada atau kosong. Jadi outputnya tetap misal
suite 4 oke. Dan biasanya tidak ada tanda plus yang berarti Ansible tidak menemukan perubahan yang perlu dilakukan pada device. Nah, ini perbedaan dengan device yang belum memiliki VLAN 400 karena tidak ada tambahan konfigurasi yang diperlukan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini. Berdasarkan hasil Anda sendiri, jelaskan apa yang membedakan check mode dengan normal mode. Oke, jadi untuk cek mode yaitu tidak melakukan perubahan, yang kedua hanya melakukan simulasi, selanjutnya menunjukkan apa saja yang akan berubah, dan selanjutnya sangat aman digunakan sebelum deployment dan menampilkan div sebagai rencana konfigurasi, ibaratnya kayak cek dulu sebelum benar-benar dikerjakan. Oke, untuk normal mode yaitu yang pertama config benar-benar diterapkan ke perangkat, dan jika VLAN belum ada, VLAN akan dibuat, dan selanjutnya jika sudah ada tidak ada perubahan idempotent, dan yang terakhir div menunjukkan perubahan aktual. Oke, jadi kesimpulannya di exercise ini, scenario 2 ini yaitu berhasil menjalankan check mode dan div, yaitu hasil menunjukkan bahwa switch yang belum punya VLAN 400 menampilkan div dengan penambahan konfigurasi, dan switch yang sudah punya VLAN 400 menampilkan div kosong. Jadi check mode membuktikan bahwa Ansible dapat melakukan analisis perbedaan konfigurasi tanpa memodifikasi perangkat. Jadi fitur ini sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahan konfigurasi di jaringan. Oke, selanjutnya kita lanjut di exercise 3, observasi independensi. Jadi di sini di exercise 3 ini kita diminta untuk melakukan observasi mengenai konsep independensi dalam Ansible, yaitu independensi ini adalah salah satu fitur utama Ansible, yaitu memastikan bahwa menjalankan perintah di playbook berulang kali akan menghasilkan kondisi yang sama tanpa perubahan yang tidak diperlukan. Oke, sebelumnya yang telah menjalankan playbook VLAN.add.yaml ya. Oke, bisa kita lihat di sini VLAN.add.yaml dalam normal mode dan check mode pada exercise 1 dan 2. Sekarang untuk exercise 3 kita akan menjalankan playbook untuk kedua kalinya dalam normal mode. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, Ansible min playbook min inventory.yaml VLAN add.yaml dan min div. Oke, jadi setelah menjalankan playbook, di sini saya akan mengamati output dari Ansible. Oke, yaitu untuk beberapa ya. Jadi ada pertanyaan lagi di sini, untuk apakah pada run kedua muncul change 1 atau change 0? Terus kami buktikan. Jadi untuk hasilnya yaitu hasil run kedua menunjukkan bahwa Ansible tetap menampilkan change 1 dan 2. Tuh. Jadi tidak ada satupun device yang menampilkan change, yang artinya tidak ada perubahan yang dilakukan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yaitu nomor 8. Mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil div dan output untuk mendukung jawaban. Oke, jadi tidak ada perubahan pada run kedua karena konfigurasi yang diminta dalam playbook sudah ada di perangkat Ansible. Jadi membandingkan konfigurasi yang diinginkan dengan konfigurasi aktual perangkat. Jadi hasilnya sama persis, yaitu dengan div none, yang artinya tidak ada baris konfigurasi yang berbeda. Oke, jadi kesimpulannya Ansible mendeteksi bahwa tidak perlu penambahan VLAN 400 lagi sehingga tidak ada perubahan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 9. Dari hasil praktikum Anda sendiri, jelaskan dengan kata-kata Anda apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Oke, menurut saya idempotensi adalah kemampuan Ansible untuk memastikan bahwa semua playbook dapat dijalankan berulang-ulang tanpa menyebabkan perubahan yang diperlukan. Jika konfigurasi yang diinginkan sudah sesuai, maka Ansible tidak akan membuat perubahan dan hasilnya akan menampilkan change 0.
Namun, jika konfigurasi belum sesuai, Ansible akan melakukan perubahan hanya satu kali hingga state perangkat sesuai dengan deklarasi di playbook. Oke, jadi dengan kata-kata lain yaitu idempotensi berarti Ansible hanya akan mengubah perangkat jika memang ada yang perlu diubah. Oke, jadi kesimpulan pada exercise 3 ini, idempotensi berhasil kita buktikan dengan menjalankan dua playbook. Run pertama membuat perubahan change 1, tapi run kedua tidak mengubah apapun dan change 0. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di exercise 4 ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita clear terlebih dahulu. Oke. Oke. Exercise 4. Oke, nomor 10 ya. Di sini untuk exercise 4. Oke, jadi pada exercise 4 ini kita belajar untuk bagaimana Ansible mengkonfigurasi interface pada perangkat Cisco menggunakan modul iOS underscore config dengan parameter parents ya. Yaitu fokus utama exercise ini adalah membandingkan perilaku Ansible ketika menggunakan parents dan ketika tidak menggunakannya. Oke, jadi pada bagian yang pertama, ya ini kita langsung masuk saja ke topologinya. Oke, kita dalam Docker, di sini kita masuk dengan perintah nano interface underscore config .yaml. Oke, di sini bisa kita lihat ya, name configuration. Jadi untuk parents, yaitu parents ini maksudnya parents. Jadi digunakan untuk memasukkan ke mode konfigurasi sub interface ya. Jadi interface config modenya yaitu interface internet 0/1. Oke, jadi untuk lens ini berisi konfigurasi yang ditempatkan di dalam mode tersebut. Jadi playbook ini bertujuan memberikan deskripsi pada interface internet 0/1. Oke. Oh, oke, kita clear. Oke, jadi pada ini kita akan menjalankan terlebih dahulu yaitu dengan perintah Ansible min playbook min inventory.yaml interface underscore config.yaml min div. Oke, kita run di sini text description. Change. Sukses. Oke, tadi sekilas bisa kita lihat ya. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi di sini ada pertanyaan, apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Jadi tunjukkan baris div dari output Anda. Jadi yang bisa kita lihat tadi untuk penjelasannya yaitu menampilkan dengan interface internet 01 yaitu description connect to router. Oke. Jadi penjelasannya di sini menandakan bahwa konfigurasi tersebut akan ditambahkan. Nah, karena sebelumnya belum ada deskripsi, Ansible menambahkan deskripsi baru. Jadi ini adalah karakteristik div untuk konfigurasi yang belum ada. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini nomor 11 yaitu setelah run kedua apakah div berbeda jika kosong? Jelaskan mengapa. Oke, jadi alasannya yaitu pada run kedua yaitu Ansible min playbook min inventory.yaml ya. Interface underscore config.yaml atau min div yaitu hasilnya switch 1 oke dan switch 2 oke seperti yang kita lihat tadi. Yang artinya tidak ada div yang muncul. Mengapa div itu kosong? Yang pertama karena pada run pertama deskripsi interface sudah berhasil diterapkan. Jadi pada run kedua konfigurasi yang diminta sudah sesuai dengan konfigurasi aktual dan selanjutnya Ansible membandingkan state yang diinginkan dengan state perangkat dan hasil yang sama. Jadi karena tidak ada perubahan, div juga kosong. Ini menunjukkan idempotensi yang sama seperti exercise 3. Jadi kita akan selanjutnya
Untuk yang 12 yaitu periksa running config device Anda, apa deskripsi interface 0/1 ya. Oke, kita buktikan saja. Di sini kita clear terlebih dahulu. Kita minimize. Oke. Enable terminal. Oke. Cek terlebih dahulu show running config. Oke, sama lah ya. Terusnya kita nggak masuk sini. Show running config interface Ethernet 0/1. Oke, kita lihat di sini. Oke, description Ethernet 1, description link to router 1, yaitu konektor router 1. Jadi konektor router 1 ya, ini membuktikan bahwa playbook berhasil mengubah konfigurasi interface. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents. Oke, jadi di sini perilakunya saat menggunakan parent. Jadi Ansible itu masuk ke konteks konfigurasi tertentu, misalnya di interface Ethernet 0/1. Jadi semua BIOS di lens akan dimasukkan ke bawah konteks itu. Jadi ini lebih akurat, lebih aman, dan menghindari duplikasi. Itu dapat digunakan untuk konfigurasi interface, VLAN, routing protocol section, dan LAN console slash FTY. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke exercise selanjutnya, yaitu exercise kelima ya. Oke, yang terakhir mungkin ini kelima ya. Oke, jadi exercise 5 menjawab pertanyaan. Oke, jadi di exercise 5 ini kita akan menjawab pertanyaan. Oke, jadi untuk pertanyaannya ini berdasarkan hasil cek model dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud dengan state management. Oke, jadi yang dimaksud dengan state management adalah kemampuan Ansible untuk memastikan konfigurasi perangkat berbeda pada kondisi akhir atau desert state yang kita definisikan di playbook. Oke, jadi yang artinya kita mengklarasikan state yang diinginkan, misalnya VLAN 400 harus ada dan namanya MGFT, dan Ansible kemudian membandingkan state ini saat running config dengan state yang diinginkan. Jika beda, Ansible akan mengubahnya. Jika sudah sama, tidak ada perubahan idempotent. Jadi pada check mode yaitu kita dapat melihat div menunjukkan perbedaan konfigurasi tanpa mengeksekusi perubahan, tapi tetap menunjukkan state mana yang belum cocok. Jadi kondisi utamanya adalah deklaratif bukan imperatif. Jadi fokus ke kondisi akhir bukan perintah-perintahnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan 15, yaitu dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Oke, jadi berdasarkan output di playbook kita tadi, yaitu Ansible memutuskan perubahan yang sangat dengan cara ini, yaitu mengambil running config perangkat dan membandingkan running config dengan berkonfigurasi yang ditulis di playbook. Jika berbeda, yaitu muncul change true, yaitu atau div muncul, yaitu Ansible push ke konfigurasi. Jika sama, change false, dan tidak ada div dan tidak ada konfigurasi baru yang dikirim. Oke, jadi lanjut kita ke nomor 16, yaitu gunakan contoh dari device Anda. Apa perbedaan perilaku Ansible antara A, B, C, yaitu A itu menjalankan playbook pertama kali, B menjalankan playbook kedua kali, yang C menjalankan playbook dalam check mode. Oke, jadi untuk yang A yaitu perbedaannya, yang pertama VLAN 400 belum ada, yaitu yang kedua Ansible melihat perbedaan dan outputnya itu change 1, yaitu div menunjukkan penambahan konfigurasi dan Ansible benar-benar membuat VLAN baru. Jadi kesimpulannya ada perubahan. Oke, selanjutnya di playbook atau yang di B yang menjalankan playbook kedua kali.
Oke, jadi VLAN 400 sudah ada dan nama sudah sama. Tidak ada perbedaan state dan outputnya itu change 0 dan div kosong, yaitu tidak ada konfigurasi yang dikirim. Jadi kesimpulannya Idempotent tidak menambahkan konfigurasi duplikat. Oke, selanjutnya yang C menjalankan playbook dalam check mode. Oke, jadi yang pertama tidak ada konfigurasi yang diterapkan, yaitu Ansible hanya menunjukkan apa yang akan berubah, dan selanjutnya jika VLAN belum ada, div muncul seperti run pertama. Jika VLAN sudah ada, div kosong seperti run kedua. Jadi check mode sama dengan simulasi saja tanpa perubahan. Oke, yang terakhir yaitu 17, apakah dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Oke, yang pertama itu memberikan visibilitas sebelum perubahan dilakukan, yaitu kita bisa melihat baris mana yang akan ditambahkan atau dihapus belum benar-benar mengubah konfigurasi switch, dan juga mencegah kesalahan konfigurasi. Jika ada kesalahan penulisan, yaitu kita bisa melihat di div dan memperbaiki sebelum dieksekusi. Dan yang ketiga ada debugging atau sangat cepat, yaitu saat konfigurasi tidak berjalan sesuai harapan, div menunjukkan perbedaan antara konfigurasi aktual dan desert ya. Ya, selanjutnya mendukung audit dan dokumentasi, yaitu div memperlihatkan riwayat perubahan setiap deploy ya. Nah, ini sangat penting untuk cek mode. Dalam cek mode, div adalah satu-satunya cara untuk mengecek apakah playbook akan membuat perubahan. Dalam praktikum ini, kita mengandalkan div untuk memastikan VLAN 400 benar-benar ditambahkan dan interface description diterapkan sesuai playbook. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam praktikum hands-on kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.